Jadi di sini saya akan menjelaskan untuk soal nomor 1. Saya kelompok 10 atas nama Ruben Stefano Matondang. Lalu pada nomor 1 ini kita diberikan sebuah soal di mana ada bending 12 kN, baru ada gaya ke bawah 4 kN. Ini jaraknya 3 meter dan juga 3 meter. 3 meter dari titik A ke C dan 3 meter dari titik C ke B. Dan untuk jarak X-nya itu dari titik A sampai tidak diketahui, tapi sebelum titik C. Lalu pertama-tama kita itu disuruh untuk mencari shear dan bending moment diagram dari sistem ini. Lalu kita itu mencari support reaction-nya terlebih dahulu. Kita akan menggunakan sigma MA, yaitu pada A-nya itu, berarti A-nya itu kita bikin jadi 0, maka jaraknya dari 6BY dikurang 4 kali 3, 4 kN dikali 3, ini 4, baru ini 3, dia kenapa minus? Karena dia arah jarum jam, baru dikurang 12 kN meter sama dengan 0. Nanti dapat BY nya itu senilai 4 kN, itu dari sigma momen A. Baru kita cari dari sigma FY nya. Nah pada FY itu kita ada dikasih tahu AY, BY sama 4 kN. Jadi AY tambah BY sama dengan 4 kN sama dengan 0. Lalu tadi kita sudah mendapat BY nya. Lalu kita masukkan nilai BY nya ke dalam. Jadi AY sama dengan 4 kurang 4. Jadinya itu AY nya itu 0 kN per kilonewton meter. Baru kita ini membagi menjadi section AC dan BC. Pada section AC itu sendiri kita mau cari dari sigma FY AY-nya dulu untuk mencari shear-nya. Nah, di sini tidak ada pada AY-nya itu kan tadi kan dapatnya 0. Maka untuk shear-nya itu atau VAC-nya itu 0. Baru kita cari dari moment AC-nya sama dengan 0. Ini ada dikasih tahu tadi bendingnya sebesar 12, maka momen bendingnya itu 12 kN per meter, kN kali meter, dan itu setara semua. Lalu untuk section BC itu kita membaginya ini dari titik B, ini titik B dan ini titik C. Oke. Pada titik ini kita mencari dulu dari sigma FBC untuk bagian yang sumbu Y-nya. Maka dikasih tahu VBC dikurang 4. Kenapa minus 4? Karena 4-nya ini ke bawah. Nanti dapat VBC-nya itu yaitu 4 kN. Atau shear-nya itu sebesar 4 kN. Lalu kita mencari yang sigma moment pada BC. Untuk mencari sigma momentnya itu kita mencari dari nilai A-nya. Tadi kan minus 4 dari AY dikali jarak untuk nilai X-nya itu, tekanan X-nya itu kan dia kan sebelum B ke C kan, jadi kita kurangi nilai BC-nya itu 3, jadi X kurang 3 tutup kurung ditambah 12 itu yang tadi yang bending moment di awal. Nanti kita dapat persamaan dari minus 4 buka kurung X kurang 3 tambah 12 sama dengan 0. Nanti untuk persamaan MBC-nya itu yaitu minus 4X tambah 24. Itu untuk section B ke C, dimana X-nya itu kita buat dari nilai 3 sampai 6. Karena dia ini dari nilainya 0, ini 3, ini 6. Karena kan jarak dari A ke C itu 3, C ke B itu 3 juga. Baru kita mencari momen pada BC untuk X sama dengan 3. Jadi untuk X sama dengan 3 itu kita melihatnya itu minus 12 tambah 24. Minus 12 itu dapat dari mana? Jadi dapat dari persamaan minus 4X. X-nya itu tadi kita masukkan 3. Jadi minus 4 dikali 3 itu sama dengan 12 tambah 24. Baru ini kita cari X-nya 6. Maka X-nya 6 itu 6 kali 3, 6 dikali minus 4 tambah 24. Nanti jadi minus 24 tambah 24, hasilnya 0. Dan karena dia ini bentuk persamaannya itu adalah persamaan biasa, bukan persamaan kuadrat, maka dia akan berbentuk garis linear, bukan garis kurva atau membentuk kurva.
Lalu pada shear-nya itu sendiri, untuk gambar diagram shear-nya itu, dia dari 0 sampai 3 itu untuk dari jarak 0 sampai 3 meter, atau dari section A sampai C, dia itu adalah 0. Baru dari section C sampai B, itu nanti dia dapat nilainya itu sebesar minus 4 kilonewton. Lalu untuk bending moment diagramnya sendiri, kita tadi sudah dapat untuk yang bending moment di diagram A ke C itu, atau dari 0 sampai 3 itu 12 kilonewton. Jadi dia sama 12 kilonewton terus. Baru dari section C ke B, atau dari 3, nilai 3 ke 6, dia itu turun berbentuk garis linear. Dari yang awalnya X-nya itu 3 itu nilainya itu 12 kilonewton ke X-nya 6 nilainya 0 kilonewton, berbentuk garis linear untuk bending moment diagram. Terdapat suatu sistem seperti ini, di mana ada poin A dan poin B, lalu terdapat beban yang bentuknya segitiga atau triangular seperti ini. Nah, untuk beban ini itu diberikan 300 pound per fitnya. Lalu untuk titik A ke titik misalkan disebut sebagai titik 0, ke titik A ke titik O itu adalah panjangnya adalah 6 feet, dan titik O ke titik B itu panjangnya juga 6 feet. Oke, di sini kita akan mencari shear diagram dan juga moment diagramnya. Nah, untuk itu, yang pertama kali kita harus mencari free body diagramnya. Oke, di titik ini, oke, di sistem ini, pada beban ini kita dapat mencari total beban pada bidang ini, yaitu pada yang segitiga ini, dengan setengah kali 300 kali 6 feet. Nah, mengapa dari 6 feet? Karena di sini diketahui jaraknya itu adalah 6 feet. Dan bebannya itu 300 pound per feet. Nah, untuk pada poin A, pada titik A, diketahui di sini ada AY, yaitu yang besarnya 600 pound, dan AX yang besarnya 0. Nah, sedangkan pada titik B itu terdapat BY yang besarnya 300 pound, seperti itu. Nah, jika kita cari di sini, itu diketahui bahwa beban di sini besarnya akan sama dengan 900 pound. Nah, tentunya itu akan seimbang jika kita lihat bahwa besar AY 600 pound dan BY 600 pound. Nah, jadi arah AY dan BY ini kan ke atas, sedangkan arah yang beban ini arahnya ke bawah. Nah, AY jika ditambah BY 900 pound akan sama dengan yang di bawah sini, yaitu 900 pound juga. Jadi sistem ini seimbang, seperti itu. Lalu, untuk mencari shear moment di sini, kita harus mencari, membagi sistem ini dalam dua area. Yang pertama adalah area di mana X lebih besar dari sama dengan 0 dan kurang dari 6 feet, seperti itu. Nah, di sini kita tahu bahwa di sini adalah titik nolnya, dan di sini sampai di X. Jadi jarak antara 0 sampai di titik X itu adalah sejauh X, lalu diketahui AX sama dengan 0, AY sama dengan 600 pound. Nah, lalu di sini karena dia merupakan potongan, terdapat V yang arahnya ke bawah, lalu ada momen yang arahnya berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini diketahui bahwa ini adalah 50X, dan juga beban ini adalah setengah kali 50X dikali dengan X. Seperti itu. Nah, kita tinjau sigma FY-nya sama dengan 0. Yang pertama ada arahnya positif, yaitu di sini diketahui bahwa FY itu arahnya positif ketika dia arahnya ke atas, jadi 600 pound, dikurangin dengan setengah kali 50X dikali X. Nah, karena merupakan ini, yaitu bebannya adalah yang di sini, dan arahnya ke bawah, maka dia negatif. Lalu yang V juga negatif karena arahnya ke bawah. Karena sistem ini seimbang, maka akan sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan V sebesar V merupakan persamaan, yaitu persamaannya adalah 600 dikurangi 25X kuadrat pound, seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan meninjau momen di sini. Momen akan sama dengan 0, momen di titik X. Nah, yang pertama ada momen sendiri di sini, lalu ditambah dengan momen yang ada di sini, yaitu setengah dikali 50X dikali X dikali dengan X per 3, karena jaraknya
momen di sini dengan beban yang di sini itu adalah jaraknya adalah X per 3. Lalu dikurangin dengan 600 dikali X. 600 sendiri merupakan AY dan X adalah jarak AY ke momen yang di sini yang akan dicari. Nah, jadi karena sistem ini seimbang, maka sigma momen sama dengan 0. Setelah itu diketahui bahwa momen merupakan persamaan dengan persamaannya adalah 600X dikurangi 8,33X pangkat 3 pound feet, seperti itu. Nah, berikutnya kita akan mencari sigma FY dan sigma momen pada area yang kedua, yaitu area di mana X, nah ini seharusnya X lebih besar sama dengan 6 feet dan kurang dari sama dengan 12 feet. Mohon maaf ini menulisnya salah. Nah, jadi pada sigma FY-nya, pada sigma FY di sini terdapat V yang arahnya ke atas, lalu juga terdapat BY yang arahnya juga ke atas, yang besarnya adalah 300 pound. Maka didapatkan V plus 300 akan sama dengan 0. Nah, dari sini didapatkan V sama dengan min 300 pound. Lalu untuk sigma momennya, yang pertama terdapat momen itu sendiri, yang arahnya searah jarum jam, dia negatif, lalu juga terdapat di sini yaitu 300 pound dikali dengan 12 dikurangi X yang merupakan jaraknya dari BY ke momennya ini. Nah, dia positif karena berlawanan arah jarum jam. Lalu didapat didapat persamaan momennya adalah 300 kali 12 min X pound feet, seperti itu. Itu untuk area di antara ini lebih besar dari 6 feet dan kurang dari 12 feet. Nah, dari sini kita dapat mencari letak titik ketika shear sama dengan 0. Nah, dapat diketahui dengan V sama dengan 0. Nah, karena shear-nya itu ketika V sama dengan 0, maka kita bisa masukkan menggunakan yang ini, V 600 dikurangi 25X kuadrat pound. Nah, mengapa menggunakan ini? Karena di sini V-nya terletak pada region yang V-nya sama dengan 0. Seperti itu. Nah, kita masukkan 0 sama dengan 600 dikurangi 25X kuadrat, maka didapatkan X-nya adalah 4,9 feet. Jadi di titik V-nya, ketika V-nya sama dengan 0, maka X-nya adalah 4,9 feet. Nah, dari sini kita dapat menggambar shear diagramnya sebagai berikut. Yang pertama ada X, ketika X-nya 0, maka V-nya adalah 600 pound. Yang kedua, ketika X-nya 4,9 feet, maka V-nya adalah 0. Lalu ketika X-nya sama dengan 6 feet sampai 12 feet, maka V-nya adalah minus 300 pound. Nah, area ini merupakan area yang positif, dan ini adalah area yang negatif. Nah, jadi didapatkan diagram untuk shear diagramnya seperti ini. Nah, berikutnya akan kita tinjau momennya untuk mencari momen diagramnya. Nah, jadi ketika momen saat X sama dengan 4,9 feet, nah itu menggunakan persamaan yang ini. Nah, mengapa menggunakan persamaan yang ini? Karena ketika X-nya itu 4,9, maka dia memenuhi area yang pertama. Nah, memenuhi area yang pertama berarti menggunakan persamaan momen yang ini. Nah, X-nya kita masukkan 4,9 feet, lalu didapatkan momennya adalah 1900 pound feet. Nah, lalu kita cari momen saat X sama dengan 6 feet. Nah, ketika momen sama dengan 6 feet, maka menggunakan persamaan yang ini, karena X-nya sama dengan 6. Nah, dari persamaan itu, kita masukkan X-nya, lalu didapat momennya adalah 1800 pound feet. Nah, jadi didapatkan momen diagramnya adalah seperti ini, yaitu ketika dia X sama dengan 4,9, maka momennya adalah 1960, dan ketika X-nya adalah 6 feet, maka didapatkan momennya adalah 1800. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya. Nomor 3, bisa dilihat free body diagramnya di sebelah sini. Berdasarkan free body diagram, karena momen A-nya dianggap 0, maka berdasarkan perhitungan bisa dihitung CI-nya sama dengan 2,25. Lalu untuk menghitung AY, mendapatkan 0,75 kilonewton.
Habis itu kita cari shear and bending momennya. Untuk X-nya 0 sampai 2, kita bisa cari F, Y sama dengan 0, 0,75 dikurang V sama dengan V-nya 0,75 kN. Situ sigma momennya sama dengan 0, sigma momen kurangi 0,75 X sama dengan 0, momennya 0,75 X kilonewton meter. Terus untuk yang X-nya 2 sampai 4, kita bisa cari sigma FY sama dengan 0, 0,75 dikurang 1,5 kali X min 2 dikurang V sama dengan 0, V-nya didapatkan 3,75 kurang 1,5 X kilonewton. Terus untuk sigma momennya sama dengan 0, momen plus 1,5 per 2 dikali X min 2 kuadrat min 0,75 X sama dengan 0, M-nya didapat min 0,75 X kuadrat plus 3,75 X min 3 kilonewton meter. Nanti pas dimasukin ke diagramnya, ketika gaya gesernya 0,75, itu terjadi pada X-nya dari 0 sampai 2, dan mulai berubah itu dari 2 sampai 2,5, terus dari 2,5 sampai 4 menjadi gaya gesernya menjadi 2,25 kN. Untuk momennya sendiri, di bending momennya, untuk nilai X sama dengan 2 akan didapatkan 1,5 kN, dan untuk X sama dengan 2,5 akan didapatkan 1,69 kN. 4 dari tugas internal force yang kedua. Soal nomor 4 adalah gambarkan shear dan bending moment diagram dari sistem di bawah, yaitu gambarnya ada diketahui ini adalah nilai A, nilai B, nilai C, W atau usahanya. Ini ada nilai dari sini ke sini adalah nilai A, di sini sampai di sini nilai A pula. Untuk soalan seperti ini, kita akan membaginya ke dalam dua range. Yang pertama untuk range X kurang dari sama dengan lebih dari sama dengan 0 dan X lebih kurang dari A. Seperti ini. Maaf, mungkin saya tadi ada salah berkata. Maksud saya adalah X lebih dari sama dengan 0 dan X kurang dari A. Dari gambar ini, kita gambarnya itu, gambar aslinya itu seperti ini. Dari poin sini sampai poin sini. Jadi poin A sampai hampir mendekati poin B. Maka untuk memudahkan saya gambarkan ulang di sini seperti ini. Oh ya, karena di sini kita akan mencari FY sama dengan 0, maka di sini saya buat terlebih dahulu bahwa AY-nya itu sama dengan 0. Untuk yang pertama, delta FY sama dengan 0. Di sini itu minus V, karena ini kan V arah ke bawah, sedangkan di sini kita hitung bahwa FY-nya itu sama dengan 0 ke arah atas dulu, ke arah atas yang positif. Jadi minus V dikurangi W dikali X sama dengan 0, maka untuk V sama dengan minus W dikali X. Untuk yang kedua yaitu nilai momen. Nilai momen karena saya kasihnya ke arah sini positif, maka M ditambah W dikali X per 2 sama dengan 0, maka untuk nilai M-nya sama dengan minus W per 2 X kuadrat. Jadi dari range pertama ini kita dapatkan bahwa nilai V segini dan nilai M juga segini. Oke, untuk yang kedua yaitu range dari X lebih dari A dan X kurang dari sama dengan 2A. Kalau misalnya dari gambar langsungnya itu bisa saya tunjukkan yaitu dari nilai A sampai mendekati nilai C. Jadi belum sampai ke titik C tapi mendekati nilai C. Untuk gambarnya yang lebih mudah dilihat yaitu seperti ini. AY sama dengannya 0, terus ini tadi seperti nilai di atas ini ya. Dari poin sini ke poin sini adalah nilai A sama seperti ini. Dari poin sini ke poin sini sama dengan A. Terus juga seperti yang saya bilang tadi bahwa di sini itu bukan A sampai C, tapi A sampai mendekati C. Jadi nilainya itu dari sini
sampai dengan sini bukan 2A, tapi saya tuliskan sebagai nilai X. Kemudian untuk gaya ke atas ini ada nilai 2 dikali WA, terus ada nilai V-nya juga ke bawah, terus ada momentumnya juga ke sini. M. Sama seperti soalan untuk range pertama tadi, yaitu kita cari FY sama dengan nolnya, yaitu minus V ditambah 2 dikali WA dikurangi WX sama dengan 0. Kemudian untuk nilai V-nya sama dengan W dikali 2A minus X. Seperti ini. Terus untuk yang kedua kita dapatkan bahwa momen sama dengan 0, maka M ditambah WX dikali X per 2 dikurangi 2 WA dikali X min A sama dengan 0, maka untuk nilai M-nya sama dengan 2 WAX dikurangi 2 WA kuadrat dikurangi W per 2, maaf ini saya kecoret sedikit, dikali X kuadrat. Kemudian sama seperti soalnya tadi, kita diminta untuk mencari momen diagram dari sistem ini, maka untuk momen diagramnya itu seperti ini, teman-teman. Seperti ini, maaf, Ibu Wangi dan juga Mas Mbak Asisten, seperti ini. Untuk yang pertama yang kita cari tadi, yaitu untuk range dari X lebih dari sama dengan 0 kurang dari A, maka untuk nilai V seperti yang di atas tadi, yaitu V sama dengan minus WX, dan untuk nilai M-nya yaitu minus W per 2X kuadrat. Kemudian untuk range yang kedua yaitu X lebih dari A, dan X kurang dari sama dengan A. Untuk nilai V-nya yaitu W dikali X dikali 2A minus X. Kemudian untuk nilai M-nya itu saya taruh di bawah. Nilai M-nya itu 2 WAX dikurangi 2 WA kuadrat dikurangi W per 2X kuadrat. Kemudian untuk gambar diagramnya itu seperti ini. Untuk yang pertama yaitu ini nilai V-nya. Untuk diagram V-nya, yang ini adalah diagram M-nya. Cukup sekian. Jadi di sini udah ada soalnya itu gambarkan shear dan bending moment diagram dari sistem yang tertera. Lalu di sini lanjut ke penyelesaiannya. Di sini saya sudah gambarkan free body diagramnya. Lalu kita mencari di sini efeknya. Dari efek ini kita bisa menemukan yaitu AX-nya juga sama dengan 0 karena tidak ada gaya yang bekerja. Lalu selanjutnya dari MB ini itu kita berlawanan arah jarum jam sama dengan positif. Jadi di sini AY karena akan seperti ini nantinya, sehingga itu searah jarum jam, sehingga dari sini AY-nya minus. Dikali dengan panjangnya yaitu 20. Lalu di sini ada juga yang akan mengarah ke sini. Sehingga berlawanan arah jarum jam, nilainya plus 50, panjangnya 20, dan setengah dari panjangnya yaitu 20 bagi 2, 10. Lalu di sini ada juga yang berlawanan, searah jarum jam, sehingga nilainya minus 200. Lalu didapatkan di sini AY-nya adalah 9800 dibagi 20, yaitu 490 LB. 490 LB. Nah, lanjut di sini ada section A, B, di mana intervalnya yaitu X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 20. Di sini kita bisa mencari V atau shear melalui gaya yang bekerja pada arah Y. Di sini ke atas itu positif, sini totalnya 0. Lalu di sini ada AY yang bekerja yaitu senilai 490, dan juga di sini ada ini berlawanan arah sehingga nilainya minus 50 dikali X. X ini untuk jarak yang di sini. Lalu di sini juga ada shear-nya atau V, yaitu ke bawah. Oh ya, di sini V-nya itu ke bawah karena potongannya ini terdapat di kanan, sehingga jika ingin mendapatkan positif, V-nya itu atau shear-nya ke bawah, dan juga momennya itu berlawanan jarum jam. Lalu di sini V-nya tadi minus, sehingga didapatkan V-nya 490 minus 50X. Lalu selain itu ada juga momen M di sini. Sama dengan 0, di sini kita bisa menemukan momen M-nya sendiri itu adalah positif, lalu ditambah dengan, nah M di sini itu untuk bending atau momen diagramnya, lalu di sini ada 50,
yang berlawanan arah jarum jam, sehingga 50-nya plus dikali dengan jaraknya X, dan setengah dari jarak itu berarti X per 2, dikurangin dengan di sini Y-nya negatif karena searah jarum jam, 490 kali dengan jarak yaitu X, sehingga didapatkan di sini M yaitu 490X minus 25X kuadrat LB. Lanjutnya kita ke section BC, di mana X lebih besar daripada 20 dan lebih kecil daripada 30. Di sini karena potongannya itu terletak di sebelah kiri, jadinya shear momennya itu untuk mendapatkan hasil positif, shear-nya itu ke atas, dan juga bending momennya berlawanan arah jarum jam. Di sini kita menghitung. Nah, di sini karena tidak ada gaya yang bekerja di FY 0, berarti F-nya juga sama dengan 0. Nah, selanjutnya adalah M-nya. Momennya di sini, karena M-nya searah jarum jam, sehingga M-nya negatif ya. Lalu di sini 200 LB-nya juga negatif karena searah jarum jam. Dihasilkan yaitu M-nya, momennya minus 200. Oke. Nah, sekarang kita akan menggambarkan shear diagram. Nah, yang pertama untuk interval X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 20. Di sini kita mempunyai persamaan, yaitu V atau shear 490 dikurangi 50X LB. Nah, yang pertama kita untuk mencari titiknya saat X-nya minimum, yaitu saat X-nya 0. Berarti di sini didapatkan saat X-nya 0, yaitu V-nya 490, sehingga titiknya adalah 0,490. Nah, saat X-nya maksimal, di sini kita ganti 490 minus 50 kali 20, sehingga V-nya didapatkan yaitu minus 510. Nah, saat F-nya 0, dari sini 0. Nah, X-nya didapatkan yaitu 9,8. Nah, ini dari titiknya 20, minus 510, lalu ini titiknya adalah 9,8, lalu kita di sini bisa langsung gambarin aja. Nah, ini untuk V-nya, lalu ini X-nya. Di sini titik yang pertama 490, lalu ada minus 500, lalu di sini ada 20, sini titiknya, lalu di sini 9,8. Nah, lalu kita tarik garis ya guys. Nah, sehingga didapatkan areanya yang RT ini. Titiknya sudah sesuai dengan yang tadi kita dapatkan. Yaitu ini 20,510, lalu ini 0,490, dan ini adalah 9,8. Nah, ini untuk shear diagramnya. Lanjut, kita ke momen diagram. Di sini kita menggunakan dua interval, yaitu saat X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 20. Kita ada persamaan momennya. Nah, lalu kita masukkan titik saat F-nya 0 dan X-nya 9,8, yaitu didapatkan M-nya. Ini 9,8 minus 25, 9,8, 2. Didapatkan M-nya yaitu 2401. Nah, untuk saat X-nya maksimal, nah lanjut saat X-nya maksimal yaitu di X20, didapatkan di sini M-nya. Dapatkan M-nya adalah minus 200. Lalu untuk interval X lebih besar daripada 20 dan lebih kecil daripada 30 itu konstan, yaitu M-nya di minus 200. Di sini langsung dengan titik-titik yang tersedia, kita gambarkan momen diagramnya. Di sini, ini untuk M-nya, ini untuk X-nya. Tadi kalau di sini, oh ya, tadi di awal itu adalah titik di mana untuk interval X lebih besar daripada 0 dan lebih kecil daripada 20, tadi di sini yaitu 0,0, yaitu kalau X-nya minimum, yaitu M-nya juga 0, jadi 0,0. Lalu ada titik di sini 9,8, lalu ada 20, di sini 30,
Di sini ada 2004 ke 2401. Yang di bawahnya ada minus 200. Nah, digambar aja. Nah, di sini ini ada titik tadi 9,8,2401. Itu berarti di sini. Ada juga titik minus 200 dan 20, minus 200. Mau gambarkan. Salah. Nah, di sini karena konstan berarti lurus. Dari interval 20 sampai 30 berarti lurus. Nah, lalu yang diarsir adalah sorry. Maaf, ini berarti harusnya ke minus 200. Sekarang konstannya di minus 200 berarti nanti dia seperti ini. Nah, ini untuk momen diagram dari sistem persamaan yang sudah kita kerjakan. Mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.